Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Hai teman-teman sekalian, selamat datang di SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Kali ini kami mendapat kesempatan untuk mengajak kalian semua untuk bergabung di PMR SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Apa aja sih yang ada di PMR SMA Negeri 3 Tambun Selatan? Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan sama Badan Pengurus Harian PMR SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yandini Desi Selawati dari kelas 12 IPA 6. Saya menjabat sebagai Ketua PMR di SMA Negeri 3 Tambun Selatan periode 2020-2021. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Marani dari kelas 12 IPS 2. Di PMR saya menjabat sebagai Wakil Ketua. Salam kenal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Virgi Zaida Winata. Saya dari kelas 12 IPS 2. Jabatan saya di PMR sebagai Bendahara 1. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hoirunisa dari kelas 12 IPS 2. Jabatan saya di PMR sebagai Bendahara kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainia. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di PMR saya menjabat sebagai Sekretaris 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Triantanti dari 11 MIPA 1. Jabatan saya sebagai Wakil Sekretaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian penasaran gak sih PMR itu apa? Yuk kita simak video berikut. PMR atau Palang Merah Remaja merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Tambun Selatan yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan. PMR SMA Negeri 3 Tambun Selatan saat ini dibina oleh Ibu Krista Rosita selaku Guru Bahasa Indonesia. Visi PMR SMA Negeri 3 Tambun Selatan adalah untuk menjadikan PMR sebagai organisasi yang kompak, kompeten, dan dapat diandalkan seluruh siswa. Sedangkan misinya adalah 1. Meningkatkan kualitas kegiatan, 2. Menguatkan kerjasama antar anggota, 3. Saling memberi informasi yang berkaitan dengan organisasi atau materi. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatannya? Yuk kita simak videonya. Gimana? Seru nggak kegiatannya? Masih banyak banget loh kegiatan yang bisa kalian lakukan di PMR. Bagi yang cita-citanya ingin menjadi dokter atau perawat, kalian bisa banget nih gabung di PMR. Karena kita diajarin cara penanganan yang benar untuk orang yang sedang cedera. Simak video berikut ya. Luka bakar derajat 2 yang memiliki ciri kulit melepuh, kemerahan, dan sangat perih. Luka bakar ini memerlukan tindakan medis darurat apabila terjadi di daerah penting, contohnya wajah, tangan, kaki, paha, selangkangan, dan bokong. Ketika mengalami luka bakar tingkat 2, kulit Anda akan tampak merah, lecet, melepuh, bengkak, dan terasa sakit. Luka bakar tingkat 2 ini bisa ditangani dengan beberapa metode pengobatan tanpa operasi dan bedah. Sebagian luka bakar derajat 2 membutuhkan waktu penyembuhan lebih dari 3 minggu. Ini adalah cara penanganan luka bakar sedang. Yang pertama, keringkan luka bakar menggunakan handuk selama kurang lebih 15 menit. Yang kedua, hindari memecahkan luka bakar karena dapat menyebabkan infeksi. 3. Periksakanlah diri ke dokter jika terdapat luka lepuh yang cukup besar atau luka bakar cukup luas, atau jika terjadi infeksi berupa bengkak, merah, dan rasa sakit yang bertambah parah. Dokter mungkin akan memberikan pengobatan berupa anti nyeri ataupun antibiotik. Atau mungkin periksakan diri ke dokter bila luka bakar mempengaruhi area tertentu seperti wajah, tangan, bokong, selangkangan, atau kaki. Luka teriris dan luka parut adalah jenis luka yang disebabkan oleh hal yang berbeda. Namun, cara mengatasinya hampir mirip.
Cara mengatasi luka teriris dan parut. 1. Dengan menghentikan pendarahannya. Jika pendarahannya ringan, maka dapat dihentikan dengan tisu. Jika pendarahannya cukup berat, maka dapat dihentikan dengan kain kasa yang bersih atau handuk. Cara menghentikan pendarahan adalah dengan menekan lembut luka dengan barang tersebut. 2. Membersihkan luka dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, mengoleskan salep antibiotik untuk mengurangi risiko infeksi. Dan yang keempat, memakaikan perban jika luka cukup besar dan dalam. Luka bakar ringan biasa disebut juga luka bakar derajat. Luka bakar ini menyebabkan warna kulit berubah menjadi kemerahan dan terasa perih, tapi tidak menimbulkan lepuhan. 1. Menyiram luka bakar dengan air sejuk mengalir, hindari menggunakan air es. 2. Jika air mengalir tidak tersedia, kompresor luka dengan air suhu ruang. Yang ketiga, oleskan luka dengan gel lidah buaya untuk menyejukkan kulit. Hindari mengoleskan minyak atau lotion pada area yang terluka. Yang keempat, jika ada sedikit bagian yang menggembung karena melepuh, hindari untuk memecahkan luka tersebut untuk menghindari resiko infeksi. Memar merupakan kondisi yang terjadi karena bagian tubuh tertentu yang terbentur dengan benda keras sehingga menimbulkan perubahan warna pada kulit. Cara mengobati memar. Yang pertama adalah dengan mengompres bagian tubuh yang terbentur dengan es. Disarankan untuk tidak langsung menempelkan es ke kulit, melainkan membungkus es dengan handuk, selimut, maupun kain tebal lainnya. Yang kedua, angkat bagian tubuh yang mengalami memar hingga lebih tinggi dari dada. Misalnya, jika mengalami memar di bagian kaki, maka berbaringlah dengan menyangga kaki yang mengalami memar dengan bantal. Yang ketiga adalah mengompres luka memar dengan air hangat. Hal ini dilakukan setelah 1 atau 2 hari mengompres memar dengan air es. Mimisan dalam istilah medisnya adalah epipaksis. Adalah keadaan terjadinya pendarahan yang keluar melalui hidung. Pendarahan yang dapat berlangsung dalam hitungan menit hingga beberapa jam. Mimisan bukanlah suatu diagnosis penyakit, melainkan sebuah gejala yang menandakan adanya kelainan tertentu. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya mimisan. Yang pertama, faktor kesehatan. Yang kedua, cedera pada hidung. 3. Pilek atau alergi. 4. Terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, perubahan hormon. Cara menghentikan mimisannya itu mengompres menggunakan air dingin, pangkal hidung, gunanya untuk memperlambat pendarahan. Yang kedua, bisa menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk memencet hidung dan bernafaslah melalui mulut. Lakukan itu selama 10 menit. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menghentikan mimisan, yaitu dengan cara duduk tegak seperti ini, kemudian sedikit condongkan badan ke depan, seperti ini. Dan yang terakhir, hindari mengeluarkan darah dari hidung dengan sengaja. Dengan itu, mimisan dapat berhenti dengan cepat. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda asing masuk ke dalam bagian tubuh tertentu. Misalnya jika ada benda kecil seperti hewan yang masuk ke telinga. Cara penanganannya ada 2, yaitu yang pertama, tetap tenang agar serangga tidak makin masuk ke dalam telinga. Yang kedua, jangan memasukkan jari ke dalam telinga agar serangga tidak terdorong ke dalam telinga. Yang ketiga, memiringkan kepala ke arah yang berlawanan dengan sisi telinga yang kemasukan serangga. Yang keempat, beri air hangat ataupun minyak ke dalam telinga untuk membunuh serangga. Yang kelima, miringkan sisi kepala pada sisi yang berlawanan dari sebelumnya agar serangga dapat keluar secara bersamaan dengan air hangat atau minyak. Yuk gabung di ekstrakurikuler PMR, banyak banget manfaat yang akan kalian dapatkan. Salah satunya dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Kita tunggu kehadiran teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Salam kemanusiaan. Wassalamualaikum